Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini kita bertepatan dengan bulan Agustus, yang mana di bulan ini kita itu identik sama tanggal 17 Agustus, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, karena pas banget aku bikin video ini juga di bulan Agustus, jadi aku mau share ke teman-teman beberapa keyword atau kata kunci elemen yang ada di Canva dengan tema Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu atau yang lagi pada cari tahu referensi tentang elemen-elemen apa aja sih yang ada di Canva yang berkaitan dengan Indonesia, nah ini dia, aku kasih referensinya nih. Simak video aku sampai selesai ya. Yuk. Keyword yang pertama yaitu lomba kemerdekaan. Di lomba kemerdekaan ini teman-teman bakalan menemukan banyak banget elemen yang lucu-lucu banget, termasuk kayak lomba balap karung, terus ada lomba masukin paku ke dalam botol, ada lomba tarik tambang, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini gak terbatas cuman buat yang Canva Pro aja, tapi ini juga bisa dipakai buat teman-teman yang pakai Canva Free. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal lihat aja, kalau kalian yang pakai Canva Free, kalian gak bisa klik yang Pro. Next, yaitu lomba 17 Agustus. Sebenarnya ini hampir sama aja, cuman aku mau kasih beberapa referensi ke teman-teman supaya referensi teman-teman itu nggak terbatas cuman itu-itu aja. Nah, di sini juga hampir sama elemennya. Ada lomba balap karung, ada lomba masukin paku ke dalam botol, ada lomba makan kerupuk, dan masih banyak lagi. Ini juga sama, nggak terbatas buat teman-teman yang pakai Canva Pro aja, tapi di sini juga bisa dipakai buat teman-teman yang pakai Canva gratis atau Canva Free. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di sini banyak banget elemen unik dan lucu-lucu banget, dan ini ada ribuan. Kita bisa lihat sendiri di sini banyak banget elemen-elemen yang lucu-lucu banget, dan kita tuh sampai-sampai bingung ya mau pakai elemen yang mana karena saking bagus-bagusnya dan saking lucu-lucunya. Nah, kalian bisa scroll-scroll aja ke bawah, maka kalian akan menemukan banyak banget elemen-elemen yang lucu dan unik. Tuh, ada orang makan kerupuk, ada kayak apa sih, gift gitu ya, Agustus, terus ada bendera merah putih, ada orang yang lagi megang bendera juga. Pokoknya banyak banget. Kita next lagi, yang ketiga yaitu Nusantara. Nah, di Nusantara ini biasanya identik sama kayak gambar peta gitu. Ada peta-peta Indonesia, ada peta-peta Sulawesi, ada gambar kayak bola dunia gitu. Pokoknya di Nusantara ini kayak lebih ke apa ya? Lebih ke peta gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Ini juga nggak kalah lucu, nggak kalah menarik juga. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu Indonesia Aesthetic. Nah, dimana di Indonesia Aesthetic ini lebih cenderung ke kekinian ya. Jadi ada elemen-elemen yang emang sering dipakai sama anak-anak estetik gitu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri dari warna-warnanya juga. Warna-warnanya tuh kalem-kalem banget. Terus di sini juga banyak banget kayak bentuk-bentuk gitu ya, bentuk-bentuk abstrak gitu. Tapi ini biasanya dipakai buat teman-teman yang emang suka banget nih sama model-model pastel gitu. Di sini ada kayak tangan megang bendera gitu. Terus ada gambar-gambar apa, cewek megang bendera juga. Pokoknya banyak banget lah. Tuh, ada gapura juga, ada Indomie. Kenapa Indomie? Karena Indomie itu kan biasanya ya identik sama mie-nya Indonesia ya. Jadi di situ ada Indomie, ada mendoan juga di sini bahkan. Nah, yang kelima ada Indonesia Pusaka. Di Indonesia Pusaka ini biasanya teman-teman akan melihat sesuatu yang unik ya, karena lebih cenderung kepada budaya Indonesia. Tuh, lihat sendiri, kebanyakan elemen-elemen yang muncul di Indonesia Pusaka ini adalah gambar batik atau ada ondel-ondel juga, terus ada kayak
Gegar Mayang, ada Paskibraka gitu ya. Jadi kayak emang bener-bener lebih cenderung kepada budaya Indonesia. Oke, kita next lagi yang keenam, ada pahlawan Indonesia. Di pahlawan Indonesia ini teman-teman akan menemukan gambar-gambar pahlawan, diantaranya ada Insinyur Soekarno, ada Ibu kita Kartini, terus ada Ki Hajar Dewantara. Kalau teman-teman scroll lagi ke bawah tuh, kalian akan menemukan banyak banget gambar-gambar pahlawan Indonesia. Ada Patimura juga. Di sini juga ada gambar Tugu Monas ya di situ. Terus ada gambar kayak candi gitu. Tuh. Pokoknya di sini banyak banget gambar-gambar pahlawan Indonesia. Scroll lagi ke bawah. Next, kita lanjut yang ketujuh, yaitu pahlawan nasional. Sama aja sih sebenarnya sama kayak pahlawan Indonesia, cuman di sini kayak lebih lebih spesifik lagi ya gambarnya. Tuh. Kalau tadi kan masih ada beberapa campuran kayak gambar bendera dan sebagainya. Tapi di pahlawan nasional ini kayak lebih banyak gitu loh gambar-gambar pahlawannya. Tuh. Lucu-lucu banget, aku suka. Next, yang ke-8 ada negara Indonesia. Ya, seperti dengan kata kuncinya ya, negara Indonesia itu pasti identik sama gambar bendera atau gambar pahlawan gitu. Nah, di sini rata-rata sih gambar bendera ya, bendera merah putih. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak banget gambar bendera merah putihnya. Karena emang kata kuncinya negara Indonesia. Teman-teman tenang aja, karena yang Canva free juga bisa kok pakai yang bagus-bagus. Yang gratis juga banyak yang bagus-bagus. Jadi nggak terbatas kalau kalian mau bikin twibbon, flyer, ataupun banner di Canva ini, karena emang sebagus itu. Next, kita lanjut yang ke-9, yaitu kartun Indonesia. Nah, di kartun Indonesia ini ada gambar tentara, ada gambar guru, ada gambar siswa SMA gitu ya, terus polisi. Semakin kita scroll ke bawah, maka kita akan semakin menemukan banyak banget elemen-elemen yang lucu. Tuh, ada yang pakai baju seragam SD, ada yang kuda lumping juga tuh di situ di bawah. Tapi Canva Pro ya ini harusnya. Ada polwan juga. Ada yang pakai baju PNS juga di situ ya. Pokoknya banyak banget deh teman-teman. Kalian kalau scroll lagi ke bawah bakalan menemukan lebih banyak referensi tentang elemen-elemen tema Indonesia ini di Canva. Jadi di Canva ini bener-bener gak terbatas ya, mau cari gambar apapun itu pasti ketemu kok. Tuh, lihat sendiri kan, banyak banget. Oke, kita next lagi aja yang ke-10, yaitu keyword merah putih. Nah, tentunya sesuai dengan kata kuncinya, merah putih pasti identik sama bendera merah putih juga. Tuh. Nah, di sini juga banyak banget bendera-bendera lucu lainnya tentang merah putih. Ada yang pakai gambar burung Garuda juga, ada balon merah putih. Tuh, bahkan ada kayak animasi bergerak juga. Tuh, teman-teman lihat sendiri ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa scroll aja nanti ke bawah ya, karena kalau misalnya aku taruh di video ini semua pasti bakalan memakan durasi yang cukup panjang. Oke, kita next lagi aja yang ke-11, yaitu Indonesia Raya. Ini dia elemen Indonesia Raya. Beragam banget ya, ada yang
77, ada gambar Garuda, ada gambar anak pramuka juga. Di situ juga ada Tugu Monas, ada sate, bahkan ada pengantin dari adat mana aku nggak tahu itu. Terus ada juga gambar wayangnya juga di situ ya, ada gambar pahlawan Indonesia Raya. Emang sih ya, karena sesuai dengan temanya, dengan keywordnya maksudnya Indonesia Raya, jadi lebih luas lagi jangkauannya, mungkin ditaruh di kata kunci ini. Tuh, bahkan ada kayak pohon beringin gitu. Tuh, ada paskibraka juga. Mungkin next kalian scroll lagi ke bawah aja sendiri ya. Kita langsung lanjut ke batik Indonesia, yaitu yang ke-12. Nah, di batik Indonesia ini tentunya aku sangat-sangat sangat-sangat kagum ya sama yang bikin gambar-gambar ini, karena bisa sedetail itu ngebatik di kayak bukan di kertas gitu loh. Mereka bikinnya kan kalau misalnya mau ditaruh di Canva ini kan harus pakai tentunya pakai aplikasi ya, bukan pakai kertas. Nah, ini benar-benar detail banget mereka bikinnya, sampai sedetail itu. Batik-batik itu kan susah ya bikinnya ya. Nah, kebayang gak sih teman-teman, mereka sehebat apa tangannya bikin gambar kayak gini? Tuh, banyak banget kan batik-batiknya, dan beragam banget jenis batiknya. Kayak aku aja nggak tahu ini jenis batik apa gitu. Tuh, ada orang yang lagi pakai baju batik, ada yang lagi membatik juga, terus ada belangkon batik juga. Wow, kayak keren banget gitu gak sih mereka? Kita next lagi ya, yang ke-13 yaitu Indonesia. Nah, ini dasar banget sih ya, basic banget. Mungkin teman-teman yang biasanya pakai Canva, kalau nyari Indonesia ya Indonesia gitu aja. Nah, di sini bakalan muncul kayak gini. Kita lanjut lagi yang ke-14 yaitu kemerdekaan. Nah, di kemerdekaan ini tentunya pasti ada banyak banget orang yang megang bendera merah putih. Nah, itu kan ini cocok banget sih buat teman-teman yang lagi nyari elemen-elemen buat ngisi flyer ataupun twibbon ataupun banner-banner tentang 17 Agustus. Rekomen banget sih ini. Tuh, ada 77 tahun juga bertepatan dengan tahun sekarang ya. Kita next lagi ya, yang ke-15 yaitu 17 Agustus. Nah, kalau tadi kita depannya kasih kata lomba 17 Agustus, nah yang sekarang kita ilangin kata lombanya jadi 17 Agustus doang. Sebenarnya hampir sama aja ya. Sekali lagi ini buat nambah referensi teman-teman aja, karena yang namanya elemen-elemen itu nggak semuanya sama ditaruhnya gitu, nggak sama ditaruh dalam satu kata kunci doang. Next yaitu batik pattern. Wow, di sini lebih kayak apa ya, spesifik ya batiknya, lebih luas lagi, jenis-jenis batiknya tuh kayak lebih banyak banget gitu. Tuh, kalau kita lihat-lihat, scroll emang sedetail itu sih ya. Tuh, batiknya bisa dibikin kayak gitu, warnanya juga lucu-lucu banget. Jarang sih ya yang bisa bikin kayak gini di di aplikasi gitu. Maksudnya gambarnya itu loh, susah banget gak sih? Orang di buku aja kadang kita susah ya, apalagi di aplikasi gitu, kayak di handphone atau di komputer gitu. Kebayang gak sih rumitnya kayak gimana, terus harus benar-benar detail gitu. Nah, kalau batik ini biasanya dipakai acara-acara apa ya, kayak hari batik gitu gak sih, buat flyer ataupun banner ucapan selamat hari batik nasional gitu-gitu gak sih.
Mungkin sebagai hiasan juga bisa ya, kayak hiasan gitu, misalnya ucapan 17 Agustus terus pojok-pojoknya kita kasih batik juga nggak apa-apa, unik juga kok. Padahal maaf banget ya, di sini ramai banget, banyak suara motor karena emang rumahnya di pinggir jalan gitu. Next kita masuk ke Independence Day Indonesia. Nah di sini juga sebenarnya hampir sama-sama aja ya kayak yang lainnya gitu, masih seputar tentang merah putih. Ya mungkin si pembuat elemennya ini emang sengaja naruh di beberapa kata kunci gitu supaya orang-orang tuh gampang gitu ya nyarinya. Tapi ada juga kok beberapa yang berbeda di kata kunci yang lain, gak mesti ditaruh di tempat yang sama kok. Nah aku mau next lagi yang ke-18, ada hand Indonesia, tangan Indonesia ya. Jadi di sini itu teman-teman bisa menemukan beberapa tangan yang lagi megang bendera Indonesia gitu. Tuh banyak banget kan. Oh iya, nanti aku bakalan nunjukin ke teman-teman elemen favorit aku plus kata kuncinya apa. Makanya tonton terus video sampai habis ya. Next kita lanjut ke 19, tekstur Independence Day Indonesia. Nah, di sini aduh hampir sama-sama lagi sih. Cuman ya nggak apa-apa, aku emang sengaja taruh beberapa kata kunci yang berbeda supaya teman-teman tuh nggak kehabisan referensi gitu loh tentang Indonesia cuman gitu-gitu doang. Tapi tenang aja karena ada beberapa kata kunci yang emang beda walaupun elemennya sama, ada juga elemennya yang berbeda juga. Kita next lagi aja deh. Oke, yang ke-20, traditional Indonesian girl carrying flag. Nah, di sini tuh kayak wanita Indonesia gitu loh yang lagi megang benderanya Indonesia. Tapi biasanya di sini kayak jarang gitu dicari sama orang-orang. Biasanya sih mereka lebih nyarinya pakai bahasa Indonesia gitu ya, kalau lebih gampangnya sih gitu. Mungkin jarang yang pakai tulisan Inggris gini, karena emang rata-rata kan Indonesia ya, lebih gampang aja mungkin buat mereka nulisnya. Tapi nggak apa-apa, buat referensi teman-teman aja. Nah, kita next lagi deh. 21, ada budaya Indonesia. Budaya Indonesia ini tentunya ya isinya kayak ya budaya Indonesia, ada tumpeng, ada kayak pakaian adat gitu, terus ada penari gitu, terus ada juga tuh kayak apa sih ini, reok gitu ya. Nah terus juga ada batik Indonesia, ada orang Papua, ada pasangan pengantin yang pakai baju adat gitu, ada wayang juga, ada bunga Bali, ada dawet. Pokoknya lucu-lucu banget. Ingat, budaya Indonesia ini pasti teman-teman pada suka banget sih sama keyword ini, karena kebanyakan sih ini warna-warnanya juga kalem-kalem banget ya. Nah kita next lagi ya, yang ke-22 yaitu Dirgahayu Indonesia. Nah ini nih yang pastinya bakalan sering teman-teman cari di bulan ini, karena bertepatan banget dengan ya kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya teman-teman. Nah di sini juga banyak tulisan Dirgahayu Indonesia gitu-gitu. Tuh. Aku mau next lagi yang ke-23 yaitu makanan khas Indonesia. Nah ini dia salah satu kata kunci yang paling aku suka banget karena emang lucu-lucu banget.
Tuh lihat sendiri, kayak semua makanan Indonesia tuh ada di sini gitu loh. Terus juga warna-warnanya juga aku suka banget karena warna-warnanya tuh kalem-kalem banget. Karena aku tipikal orang yang suka sama warna kalem. Tuh kayak ada lapis gitu, ada klepon, ada bakso aci, ada juga sate usus ya. Tuh ada mendoan juga, ada nasi kuning. Wah, pokoknya enak banget sih ini kayaknya. Gambarnya tuh kayak beneran enak gitu. Tuh, ngerti gak sih? Ada ketupat juga. Ini tuh walaupun kayak cuman gambar kartun, gambar yang dibuat-buat gitu, tapi kayak beneran enak gitu gak sih teman-teman liatnya? Tuh. Wow. Ini bener-bener aku suka banget sama kata kunci ini, makanan khas Indonesia. Tuh ada onde-onde juga, ada kolang-kaling, ada kayak lemper gitu. Unik-unik banget, pokoknya gak nyangka deh. Aku juga pas nemuin kata kunci ini tuh kayak langsung jatuh cinta gitu loh sama makanan khas Indonesia ini. Kayak aku baru nemuin elemen yang gambarnya tuh emang lucu-lucu parah kayak gini. Aduh, aku sangat-sangat excited. Oke, kita next lagi aja deh yang ke-24, yaitu Rumah Adat Indonesia. Tentunya Rumah Adat Indonesia ini elemen-elemennya tentang rumah-rumah adat yang ada di Indonesia, iya gak sih? Tuh ada kayak rumah panggung, ada bunga rafflesia juga di situ ya ternyata. Ada ondel-ondelnya juga, kayak ada rumah adatnya orang Papua gitu. Jujur aku nggak ngerti sih nama-nama rumah adatnya tuh apa-apa aja, cuman emang bagus sih, keren. Ada tari saman juga bahkan di situ ya. Tuh, ada makanan lagi coba. Ih, parah sih. Wah, bahkan ada animasi rumah juga, itu nggak ngerti kenapa ada di situ. Itu padahal bukan rumah adat. Oke, kita next lagi aja deh yang terakhir, yaitu Pancasila. Tentunya di Pancasila ini banyak banget gambar-gambar yang berkaitan dengan Pancasila. Kayak ada pohon beringin, ada kepala banteng, terus ada padi dan kapas, ada Garuda Pancasila. Tuh, pokoknya yang lagi nyari referensi tentang seputar Pancasila, klik aja di Pancasila. Tuh, kayak ada rantai gitu. Nah, pokoknya aku tetap suka sama makanan khas Indonesia. Kenapa aku nggak bisa move on banget gitu loh dari kata kunci itu, karena emang warnanya aku suka, terus gambar-gambarnya juga anti mainstream banget, kayak lucu, kayak kartun beneran tapi enak kalau dimakan. Oh, finally ini adalah kata kunci yang terakhir, yaitu Pancasila. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah, itu dia tadi 25 keyword atau kata kunci elemen tema Indonesia yang ada di Canva. Gimana teman-teman? Udah pada tahu kan sekarang kalau kalian mau cari referensi berkaitan dengan tema Indonesia dan kalian bingung kalau kalian cari keywordnya di Canva, sekarang kalian gak akan bingung lagi, tinggal catat aja. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye.